Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mahasiswa sekalian, kembali kita bertemu dalam mata kuliah penulisan Public Relation. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang jenis rilis. Saya berharap kita bisa mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya. Adapun yang akan menjadi agenda kita pada pertemuan kali ini adalah pertama kita akan membahas tentang press release rebranding. Bagaimana kalau misalnya perusahaan kita melakukan rebranding dan bagaimana kita menulis rilisnya. Yang kedua, press release kemitraan. Ini terjadi kalau misalnya ada dua perusahaan yang bekerja sama. Dan yang ketiga ada press release inisiatif amal. Dan yang keempat nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan latihan, tapi latihannya mungkin tidak akan kita lakukan pada pertemuan ini, mungkin menjadi tugas. Yang pertama itu ada rebranding release atau release rebranding. Release rebranding itu merupakan inisiatif bagi perusahaan yang dapat memicu perubahan citra. Jadi apa saja yang bisa dijadikan release rebranding? Kalau ada merger itu artinya ada perusahaan yang digabung, ada bagian yang digabung, atau ada saham yang digabung, itu namanya merger. Lalu yang kemudian ada akuisisi, ada pengambil alihan oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain. Bisa juga ada perubahan arah produk. Itu misalnya perubahan logo, perubahan gedung, perubahan warna, dan lain-lain. Jadi rebranding itu mencakup banyak hal. Dia bisa merger, dia bisa akuisisi, dia bisa kemudian perubahan arah produk seperti logo, warna, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi konten release rebranding, yang pertama adalah ada hal baru yang ditawarkan dalam berita. Hal baru ini adalah apa yang diharapkan atau apa yang akan terjadi kalau misalnya ada merger, kalau misalnya ada akuisisi, atau kalau misalnya ada perubahan arah produk, seperti kalau misalnya terjadi perubahan logo, maknanya apa. Jadi hal-hal baru seperti itu yang sebaiknya dimuat di bagian pertama dari rilis kita kalau kita ingin menulis rilis rebranding. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan. Perlu diketahui bahwa rilis rebranding tidak hanya semata-mata bicara soal citra perusahaan, tapi publik yang membaca mendapatkan apa dari rilis Anda. Maka penting dimuat pelayanan seperti apa yang akan terjadi dengan perubahan logo, pelayanan seperti apa yang akan terjadi dengan adanya akuisisi, pelayanan seperti apa yang akan ditawarkan kepada pembaca atau publik dengan adanya merger. Nah, itu penting dimuat dalam konten rilis rebranding. Kemudian yang ketiga, alasan mengubah citra. Apa yang menjadi alasan perusahaan kita atau organisasi kita mengubah citranya? Mengubah citra itu bisa saja dalam seperti yang tadi, merger, akuisisi, dan perubahan arah produk. Kalau misalnya ada perubahan arah produk, katakanlah kemasan atau warna dari kemasan, tentu ada citra yang ingin dibangun. Dan apa yang menjadi alasan, apa yang keunggulan-keunggulan dengan kita mengubah citra yang ditampilkan dari rebranding yang kita lakukan. Maka itu juga penting dimuat dalam rilis rebranding yang akan kita buat. Ini ada contoh dari Omnifair, sebuah perusahaan layanan e-discovery. Mereka mengumumkan merek perusahaannya yang baru.
Silakan Anda baca dan pahami nanti berita ini. Pada berita ini kita bisa saksikan bagaimana Omniver menawarkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah merek perusahaannya, dan kemudian bagaimana memberikan layanan kepada pasar. Artinya ada peningkatan pelayanan dengan merek yang baru ini yang disediakan oleh Omniver. Di sini ada kutipan dari CEO Tony Caputo yang mengatakan, kami telah melakukan upaya signifikan dalam bidang ini yang memungkinkan kami untuk melayani klien kami sebagai organisasi terpadu. Berikutnya, pada berita ini juga ada dengan transformasi organisasinya ini, Omniver punya fokus kepada penyediaan layanan yang efisien kepada pasar, seperti membangun layanan yang dikelola, menawarkan dan memperluas portofolio teknologinya. Jadi ini ada tawaran-tawaran peningkatan pelayanan kepada pihak lain dengan adanya rebranding yang dilakukan oleh Omniver. Jadi mereka tidak hanya mengubah merek, mereka juga menampilkan logo baru. Dan kalau misalnya kita bikin logo baru itu sebaiknya digambarkan dalam rilis kita. Seperti ini, logo baru ini menggambarkan siluet seseorang dan lubang kunci, membangkitkan tema keamanan dan pentingnya menjaga hubungan. Jadi apa makna dari logo-logo yang kita rubah, warna yang kita rubah, transformasi yang kita lakukan, maka itu sebaiknya dimuat dalam rilis yang kita buat. Yang kedua ada rilis kemitraan. Rilis kemitraan ini mirip dengan rilis rebranding, yaitu memberitahu audiens tentang perubahan yang terjadi pada perusahaan atau organisasi kita. Bedanya adalah bahwa jika pada rilis rebranding kita memberitahu tentang perubahan akuisisi, perubahan logo, makna dan lain sebagainya, pada rilis kemitraan kita memberitahu kepada publik tentang kesepakatan baru yang berhasil kita jalin dengan lembaga atau institusi bisnis lainnya. Adapun yang menjadi konten dari rilis kemitraan, yang pertama adalah bahwa kerjasama itu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau kita bikin rilis kemitraan, hal yang paling utama yang sebaiknya dicantumkan dalam rilis kita adalah kerjasamanya tentang apa dan apa keuntungan yang diraih oleh perusahaan kita dan perusahaan yang menjadi mitra dari perusahaan kita. Yang kedua dijelaskan kenapa perusahaan kita membuat kerjasama. Jadi apa alasannya, apa argumentasinya kerjasama itu dijalin. Apa yang dibutuhkan perusahaan kita dan apa yang dibutuhkan perusahaan orang lain, sehingga kita kemudian memutuskan kesepakatan untuk bekerja sama. Itu sebaiknya juga kita sebutkan di dalam rilis kita. Manfaat dari kerjasama itu bagi pelanggan. Jadi apa manfaatnya bagi pelanggan sehingga kerjasama itu pantas untuk dijalin. Karena tidak ada gunanya kita membuat rilis kalau misalnya rilis yang dibaca oleh publik kita atau mungkin di antara publik itu ada pelanggan kita, kalau tidak ada manfaatnya bagi mereka. Karena tujuan dari kita bikin rilis itu bukan untuk perusahaan lain atau perusahaan yang menjadi mitra, tapi mengumumkan kepada publik bahwa kerjasama ini bermanfaat bagi pelayanan pelanggan misalnya, atau bagi mitra-mitra perusahaan kita yang lain. Ini ada contoh dari Hikespot dan Saleslov yang menjalin kerjasama gunanya untuk keterlibatan penjualan modern ke tingkat yang lebih baru. Jadi ini adalah kerjasama antara Hikespot sebagai penyedia platform dengan Saleslov yang situs yang kemudian menampilkan sebagai sebuah marketplace. Lalu kemudian mereka menjalin kerjasama. Nah, ini ada yang satu menyediakan kontennya, yang satu kemudian menyediakan analitiknya sehingga bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, dalam berita ini Anda bisa saksikan bahwa ada program ad directory Saleslov yang baru diumumkan. Itu
dibuat oleh HighSpot. Nah, organisasi penjualan saat ini mencari dana untuk bekerja lebih cerdas, lebih efisien, dan meningkatkan analitik untuk menyesuaikan pencatatan penjualan mereka dengan lebih baik dimanapun mereka bekerja. Ini statement dari Isaac Roybal, yaitu senior pemasaran produk HighSpot. Nah, jadi kalau kita bikin rilis kemitraan, kita mesti mencantumkan apa yang menjadi keuntungan kedua belah pihak, apa alat kita melakukan kerjasama, dan apa manfaat dari kerjasama itu bagi publik yang membaca rilis kita. Berikutnya ada rilis inisiatif amal. Rilis inisiatif amal itu adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada pelanggan Anda bahwa Anda peduli lebih dari sekadar untung. Maksudnya di sini adalah bahwa inisiatif amal itu aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk kemudian diumumkan kepada publik bahwa mereka sudah berbuat tidak hanya untuk mengejar keuntungan perusahaan atau organisasi, tapi juga mereka berbagi dengan banyak orang, apakah itu di sekitar area perusahaan atau bahkan di tempat lain. Adapun yang menjadi konten dari rilis inisiatif amal, yang pertama adalah deskripsikan tentang pekerjaan yang dilakukan. Jadi apa amal perusahaan Anda, apa aksi perusahaan Anda di masyarakat yang tidak profit oriented, lalu itu dideskripsikan dalam pembukaan rilis Anda. Kemudian yang kedua adalah dampak amal. Apa dampak dari kegiatan atau aksi yang dibuat perusahaan Anda? Itu sebaiknya juga dicantumkan di dalam rilis. Dampak di sini penting sekali data kuantitatif, misalnya jumlah orang yang terlibat, jam kerja, dana yang terkumpul. Itu akan menarik bagi media untuk meliput atau menggunakan rilis Anda sebagai berita. Jadi di dalam kita menulis rilis inisiatif amal itu sebaiknya dampak amal itu dituangkan dalam bentuk data-data kuantitatif, seperti misalnya kalau kita melakukan sunatan massal, berapa anak yang disunat, atau misalnya memberikan beasiswa, berapa anak yang dibantu, membantu fakir miskin, apa saja jenis bantuannya, itu sebaiknya dirincikan dalam rilis yang kita buat. Berikutnya, konten itu akan semakin menarik kalau Anda memakai gambar. Jadi sebaiknya disertakan foto, atau bahkan kalau misalnya ada audio visual, ada video yang bisa ditampilkan, itu akan lebih menarik, baik itu bagi media, sehingga kelihatan bahwa Anda benar-benar melakukan amal itu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah contoh dari Kerestik menyumbangkan $15.000 untuk Olimpiade khusus bersamaan dengan Employee Wellness Initiative. Ya, Kerestik itu penyedia pendidikan online yang berfokus pada pelatihan profesional. Nah, mereka di sini menyumbangkan $15.000 untuk Olimpiade khusus. Itu membuktikan bahwa di sini ada amalnya apa. Mereka memberikan sumbangan, juga ada angkanya berapa sumbangan itu. Lalu kemudian juga dicantumkan di sini bagaimana mereka mendapatkan dana sebanyak itu. Memberikan kembali kepada komunitas kita adalah bagian yang kuat dari budaya kita. Jadi masuk akal untuk menambahkan komponen amal ke program kesehatan ini. Nah, ini statement khusus dari Steve Tober, Presiden dan CEO dari Kerestik. Itu membuktikan bahwa penting sekali kita kalau membuat rilis inisiatif amal, apa aksi sosial yang kita lakukan, lalu apa dampaknya bagi publik, atau berapa angka yang berhasil dikumpulkan pada dalam berita ini, dan nanti juga apa manfaatnya bagi publik yang banyak dengan amal yang kita lakukan. Di sini dijelaskan bahwa mereka menggelar acara WOW 2 kali sebulan sebagai penjelasan
bagaimana kemudian mereka bersepeda dengan rekan kerja selama jam makan siang, melaporkan mil mereka, kemudian lalu menerjemahkannya dalam jumlah dolar untuk setiap mil yang mereka lalui. Artinya ada upaya-upaya bagaimana kemudian mengumpulkan dana yang 15.000 dolar itu untuk bermitra dengan Olimpiade khusus, sehingga menjadi sumbangan dari Career Stip untuk acara Olimpiade khusus ini. Jadi ini juga sekaligus kalau misalnya masih ada yang ingin menyumbang, mereka membuka donasi di mana bisa mereka dihubungi. Jadi ini kira-kira konten-konten yang sebaiknya ada dalam rilis inisiatif amal yang Anda buat untuk organisasi atau perusahaan Anda. Mahasiswa sekalian, inilah perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya berharap kita bisa memahami 3 rilis ini. Ada rilis rebranding, ada rilis kemitraan, dan ada rilis inisiatif amal. Adapun terkait misalnya Anda pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan japri ke saya, atau misalnya Anda bisa mengajukan pertanyaan di Classroom atau bertanya di komentar di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.